Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitasya Rahma dengan NIM 185221027. Di sini saya merupakan mahasiswa semester 5 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Saya ingin menyelesaikan ujian UAP Komputasi Biomedis Praktikum dengan menyelesaikan soal untuk pembuatan fast Fourier transform. Nah, adapun daftar isi yang sudah saya buat yaitu ada pendahuluan topik, sumber data, coding pada Google Colab, hasil dari coding tersebut, FFT, dan pembahasannya. Nah, untuk pendahuluan topik sendiri, saya membuat beberapa alur pengerjaan di mana ada data kelahiran orang tua saya sebagai awal data saya, yaitu penggunaan data tahun kelahiran orang tua dan diri saya sendiri, lalu menampilkan 3 gelombang sinusoidal, di mana 3 gelombang dengan amplitude dan frekuensi yang didapat dari data tahun kelahiran orang tua saya dan diri saya sendiri. Lalu dilanjutkan dengan membuat superposisi ketiga sinyal, di mana nantinya akan membuat superposisi dari 3 gelombang sinusoidal yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu setelah mendapatkan superposisi ketiga sinyal, kita akan membuat FFT menggunakan algoritma kupu-kupu, di mana kita akan membuat sinyal FFT kupu-kupu dari superposisi yang ada. Selanjutnya, untuk sumber data sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, di mana kita akan mendapatkan 3 data, yaitu dari tahun kelahiran saya sendiri, tahun kelahiran ibu saya, dan tahun kelahiran bapak saya. Di mana untuk tahun kelahiran saya sendiri yaitu pada tahun 2003, tahun kelahiran ibu saya sendiri pada 1973, lalu tahun kelahiran bapak saya pada 1966. Lalu untuk selanjutnya, adapun untuk Google Colab-nya, di mana nanti akan ada link Google Colab. Nah, untuk link Google Colab ini nanti saya akan langsung masukkan ke description di YouTube. Jadi teman-teman mungkin bisa buka melalui link di description-nya. Selanjutnya untuk coding yang sudah saya buat pada Google Colab dengan menggunakan Python, yaitu kita tulis dulu. Nah, selanjutnya akan kita tulis untuk parameter berdasarkan tahun kelahiran bapak, ibu, dan saya. Nah, untuk tahun kelahirannya sendiri itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana tahun bapak 1966, kelahiran ibu 1973, tahun kelahiran saya pada 2003. Lalu kita diminta untuk mengambil 2 digit atau kurang gitu ya dari tahun kelahiran sebagai konstanta amplitudo, di mana di sini amplitudo bapak saya memilih 66, amplitudo ibu 73, lalu amplitudo saya 3 karena di sini sisanya 00 gitu ya, dan 2 ini rencana saya tulis di frekuensinya. Jadi untuk digit amplitudo yang saya sendiri hanya 3 atau satu digit saja gitu. Nah, selanjutnya untuk mengambil digit dari tahun kelahiran sebagai frekuensi yang berbeda untuk tiap gelombang, yaitu frekuensi bapak yaitu 9, frekuensi ibu yaitu 7, frekuensi saya yaitu 2, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan untuk parameter umumnya, di mana saya di sini menentukan untuk jumlah sampel dari sinyal sendiri itu sebanyak 386 dengan jeda waktu antar tiap sampel atau delta T-nya 0,01. Lalu kita tuliskan untuk vektor waktunya dari T sama dengan NP range 0,n kali delta underscore T, di mana delta underscore T. Nah, selanjutnya kita akan membuat 3 gelombang sinusoidal khas, di mana di sini kita untuk membuat gelombang sinusoidalnya sendiri gitu. Nah, untuk gelombang garis bawah bapak ini sama dengan amplitudo garis bawah bapak dikali NP sin dalam kurung frekuensi garis bawah bapak dikali NP pi kali T, di mana ini akan menuliskan sinyal 1 berdasarkan tahun bapak, lalu dilanjut pada gelombang ibu, gelombang saya sendiri, di mana untuk secara perumusan sama, tapi yang membedakan hanya prom untuk amplitudo bapak, amplitudo ibu, dan amplitudo saya, dan frekuensi bapak, frekuensi ibu, dan frekuensi saya. Jadi disesuaikan, jika kita sedang menulis gelombang saya, berarti amplitudonya menggunakan amplitudo saya sendiri, dan frekuensinya frekuensi saya sendiri gitu. Nah, di sini saya juga menuliskan keterangannya bahwa sinyal 1 itu merupakan berdasarkan tahun bapak atau data untuk gelombang bapak, sinyal 2
berdasarkan tahun ibu atau gelombang ibu, sinyal 3 berdasarkan tahun saya atau gelombang saya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan 3 gelombang sinusoidalnya, kita akan mendapatkan superposisi ketiga sinyal, yaitu superposisi sama dengan gelombang Bapak ditambah gelombang ibu ditambah gelombang saya, karena memang superposisi merupakan jumlah dari ketiga sinyal atau 3 gelombang. Nah, selanjutnya kita langsung plot saja untuk menampilkan 3 gelombang sinusoidal khasnya, di mana PLT figure ini untuk menentukan besar ukuran untuk gambarnya, yaitu di sini saya menggunakan 12,10. Lalu kita langsung subplotkan, di mana untuk gelombang Bapak di sini itu pada bagian pertama 4,1,1. Nah, untuk selanjutnya akan diurutkan saja, yaitu 4,1,2, 4,1,3, dan yang terakhir 4,1,4. Seperti itu. Jadi untuk subplotnya itu untuk penempatan dari gambar tersebut itu yang pertama dari gelombang Bapak, dilanjut gelombang Ibu, gelombang saya, dan superposisinya. Seperti itu. Jadi di sini juga kita udah menuliskan untuk plotnya itu tulisannya gelombang Bapak dengan label gelombang Bapak, lalu X labelnya itu nanti tertulis waktu, untuk Y label tertulis amplitudo. Lalu dilanjut untuk gelombang ibu juga sama, nanti labelnya diganti gelombang ibu dengan X labelnya waktu dan Y labelnya amplitudo. Lalu dilanjut juga dengan gelombang saya, di mana X labelnya waktu dan Y labelnya amplitudo. Lalu dilanjut lagi untuk label keempat, yaitu kita menampilkan untuk hasil superposisinya, di mana labelnya kita berikan nama superposisi gelombang, dan saya di sini membedakan bahwa untuk superposisi warna sinyalnya berwarna ungu. Nah, untuk X labelnya tertulis waktu dan Y labelnya tertulis amplitudo. Lalu yang bawah ini tertulis untuk menampilkannya. Nah, selanjutnya dilanjutkan untuk menghitung FFT dari superposisi sinyalnya, di mana FFT superposisi itu dirumuskan seperti ini. Lalu dilanjutkan kita akan mengambil bagian positif dari frekuensi dan magnitudo FFT-nya. Jadi kita tulis untuk posisi, frekuensi sama dengan frekuensi dibagi titik 2 n slide 2. Di sini kita memang dari awal kita mau untuk mengambil bagian positifnya saja. Lalu kita juga plot untuk hasil FFT-nya sendiri, yaitu pada PLT figure fixed size kita di sini menggunakan ukuran untuk gambarnya dari FFT-nya itu sebesar 10,6, di mana PLT plot. Nah, karena kita memang dari awal ingin hanya bagian positifnya, jadi kita juga menuliskan untuk plotnya kita masukkan positif frekuensinya, lalu magnitude FFT-nya, dan kita tulis untuk labelnya magnitude FFT dari superposisi, dan saya meminta untuk warnanya merah, dimana untuk X labelnya tertulis frekuensi atau hertz dan Y labelnya magnitude, dengan judul atau PLT titelnya itu FFT dari superposisi sinyal gitu. Lalu kita minta untuk ditampilkan. Nah, yang terakhir saya juga meminta untuk kita tulis ulang bahwa analisis dari FFT-nya itu, yaitu saya akan menuliskan untuk amplitudo aslinya itu berapa dan frekuensi aslinya itu berapa. Yang diawali dari nanti untuk amplitudo asli ditulis dari amplitudo Bapak terlebih dahulu, lalu dilanjut Ibu dan dilanjut saya. Sama seperti frekuensi juga, frekuensi nanti dibaca dari frekuensi Bapak dulu disebutkan, lalu dilanjut frekuensi Ibu dan dilanjut frekuensi Bapak. Selanjutnya berikut merupakan hasil dari output sendiri, yaitu yang paling atas ini merupakan hasil dari sinusoidal gelombang Bapak, dilanjut oleh gelombang Ibu, lalu dilanjut dengan gelombang saya, dan yang keempat merupakan hasil dari superposisi gelombang. Nah, di sini juga warnanya berbeda karena sesuai dengan apa yang saya tuliskan. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan hasil output dari gambar sinusoidal dan superposisinya, kita akan mendapatkan hasil dari FFT-nya sendiri, dan berikut merupakan hasil FFT dari superposisi sinyal saya. Nah,
Selanjutnya, untuk hasil analisisnya sendiri yang tadi saya meminta untuk menulis ulang juga tertulis di bawah dari hasil FFT superposisi, di mana amplitudo aslinya sebesar 66, 73, dan 3, lalu frekuensi aslinya 9, 7, dan 2. Ini 66 merupakan amplitudo Bapak, 73 amplitudo Ibu, dan 3 merupakan amplitudo saya. Lalu frekuensi asli juga frekuensi Bapak sebesar 9, frekuensi Ibu sebesar 7, dan frekuensi saya sebesar 2. Jadi untuk hasil analisisnya juga sudah benar. Nah, selanjutnya untuk pembahasan hasil sendiri. Nah, pada pembahasan hasil, pada outputan atau hasil yang pertama, pada gambar terdapat 4 subplot yang menghasilkan gelombang penyusun 3 subjek dan hasil superposisinya. Penyusun 3 subjek di sini yang dimaksud adalah gelombang Bapak, gelombang Ibu, dan gelombang saya, dan hasil superposisinya. Nah, untuk subplot pertama atau gelombang Bapak, gelombang sinusoidal ini memiliki amplitudo sebesar 66, yang kita dapat sebut amplitudo itu termasuk amplitudo yang besar, dan frekuensi 9 Hz, sehingga osilasi akan terlihat lebih rapat dibandingkan gelombang dengan frekuensi lebih rendah. Nah, gelombang ini berosilasi cepat karena memiliki frekuensi yang relatif tinggi. Nah, selanjutnya untuk subplot kedua atau gelombang Ibu, yang ini. Nah, untuk gelombang Ibu itu memiliki amplitudo lebih besar dibandingkan gelombang Bapak, tetapi frekuensinya lebih rendah atau 7 Hz, sehingga osilasi terlihat lebih jarang. Karena memang amplitudo tadi yang sudah kita tulis juga, nah amplitudo aslinya ini sebesar 73 untuk Ibu kan. Nah, sedangkan Bapak 66. Jadi memang untuk amplitudo lebih besar punya Ibu. Nah, tetapi frekuensinya lebih rendah atau sebesar 7 Hz, sehingga osilasi terlihat lebih jarang. Nah, selanjutnya untuk subplot ketiga atau gelombang saya sendiri, di mana gelombang ini memiliki amplitudo terkecil atau 3 dan frekuensi paling rendah atau 2 Hz, sehingga osilasi terlihat sangat jarang. Gelombang ini memberikan kontribusi yang kecil terhadap superposisi secara keseluruhan. Nah, di sini kita melihat memang sangat signifikan ya untuk gelombang saya sendiri, di mana jarang sekali terjadi osilasi dibanding punya Bapak ataupun Ibu. Seperti itu. Nah, pada subplot keempat atau superposisi gelombang ini terlihat memiliki pola osilasi yang kompleks karena merupakan gabungan dari ketiga gelombang dari frekuensi 9 Hz, 7 Hz, dan 2 Hz. Pola gelombang yang dihasilkan tampak tidak beraturan. Hal ini karena terdapat pengaruh pada 3 sumber frekuensinya. Nah, di mana frekuensi dominan pada gelombang Ibu dan Bapak, dan terdapat frekuensi rendah pada gelombang saya, yang hal ini akan mempengaruhi atau berefek periodik dan membentuk pola yang signifikan. Nah, di sini kita juga sudah bisa lihat ya, di mana untuk superposisi gelombang sendiri itu sangat tidak beraturan, tetapi setiap jangkanya itu memiliki pola yang signifikan atau sama seperti itu, karena di sini itu naik turunnya mungkin berbeda, osilasinya mungkin berbeda, tetapi untuk setiap sinyalnya itu memiliki gelombang yang sama. Nah, tapi perbedaan yang signifikan tinggi turunnya ini karena perbedaan dari frekuensinya yang cukup signifikan dari 9, 7 ke 2. Nah, selanjutnya untuk pembahasan pada FFT-nya sendiri, pada hasil FFT dari superposisi sinyal, terlihat puncak-puncak dari frekuensi gelombang penyusun. Nah, puncak tertinggi dari FFT berada di sekitar 73. Nah, hal ini mencerminkan bahwa amplitudo gelombang Ibu yang paling dominan dengan amplitudo Bapak sebesar 66. Nah, kedua puncak frekuensi ini memiliki amplitudo yang signifikan. Artinya, energi sinyal terkonsentrasi pada kedua frekuensi tersebut. Sedangkan gelombang saya sendiri yang merupakan amplitudo paling kecil yaitu 3, walaupun pengaruh terhadap amplitudo superposisi tidak terlalu besar, frekuensi ini tetap muncul sebagai komponen dalam domain frekuensi. Nah, jadi di sini terlihat di mana perbedaannya itu signifikan antara punya ibu saya, bapak saya, dan saya sendiri. Tapi dengan adanya amplitudo saya yang kecil itu tidak sangat berefek karena frekuensi ini tetap akan muncul gitu. Walaupun amplitudo saya yang terlalu kecil itu akan tidak mempengaruhi dari superposisi yang
nanti hasilnya seperti itu. Nah, dari hasil tersebut, amplitudo yang dihasilkan menunjukkan magnitudo komponen frekuensi sinyal, tetapi amplitudo ini berbeda dengan amplitudo asli. Hal ini karena FFT magnitude bukan sama dengan dari amplitudo gelombang asli. Nah, magnitudo FFT merupakan representasi spektral dihitung berdasarkan kontribusi energi tiap frekuensi, dan magnitudo dihitung menggunakan transformasi kompleks atau berbasis sinus dan kosinus. Dimana di sini kita terlihat bahwa tingginya hampir sampai 10.000, lalu untuk pada puncak kedua ini juga sekitar 9.000-an seperti itu. Nah, hal itu yang akhirnya menghasilkan bahwa amplitudo yang dihasilkan menunjukkan magnitudo komponen frekuensi sinyal, tetapi untuk amplitudo ini berbeda dengan amplitudo aslinya, seperti itu. Nah, dimana setelah diteliti dan lebih diperhatikan, terdapat perubahan yang terjadi, di mana untuk gelombang bapak sendiri itu frekuensi yang kita tentukan tadi 9 dan amplitudo asli sebesar 66. Nah, ternyata pada frekuensi FFT atau domain frekuensinya itu mendapatkan hasil 88.000, atau yang puncak kedua ini merupakan puncak dari gelombang bapak. Nah, selanjutnya untuk gelombang ibu dengan frekuensi 7 Hz dan amplitudo asli sebesar 73, maka untuk magnitudo FFT atau domain frekuensinya itu akan sebesar 9.600 atau pada puncak pertama ini. Nah, selanjutnya untuk gelombang saya sendiri yaitu pada frekuensi 2 Hz dan amplitudo asli sebesar 3 akan menghasilkan magnitudo FFT atau domain frekuensi sebesar 400 atau yang kecil ini. Mungkin terlihat sedikit ya. Nah, ini kan frekuensinya 2 sekitar di sini, lalu puncaknya di sini 400. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari hasil yang saya dapatkan, di mana magnitudo FFT tidak sama dengan amplitudo asli, karena FFT menangkap energi total gelombang dalam domain frekuensi. Nah, ini termasuk faktor-faktor seperti resolusi spektral, normalisasi FFT, dan durasi sinyal yang dianalisis. Hubungan antara magnitudo FFT mencerminkan perbedaan amplitudo asli. Contohnya, seperti perbandingan amplitudo gelombang ibu sebesar 73 terhadap gelombang saya yaitu 3. Terlihat dari rasio magnitudo FFT sendiri itu untuk ibu sebesar 9.600 dan saya sendiri sebesar 400. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar dan saya akan tunggu dan saya akan menjawab sejelas-jelasnya sampai teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.